Misra ila Umar bin Khattab. Hatta datang rajulun, seorang laki-laki, min ahli Misra, dari penduduk Mesir, ila Umar, kepada Umar bin Khattab. Faqala, maka beliau berkata, si orang itu, ya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Dulu khalifah dipanggil dengan Amirul Mukminin. A'idun bika minal zulmi. A'idun, saya berlindung bika, kepadamu, minal zulmi, dari kezaliman. Qala, Umar menjawab, udda bi ma'adin. Udda, engkau berlindung, di ma'adin, di tempat berlindung yang benar. Faqala, maka orang tersebut berkata, sabaqtu bna Amrib, walaupun ada wawunya bacanya Amrib bin Al-As. Aku berlomba kuda, balap kuda, Ibna Amr bin Al-As, melawan anak Amr bin As. Fasabaqtuhu, maka aku memenangkannya. Faja'ala yadribuni, faja'ala, maka mulailah ia, yadribuni, memukul aku, bisauti, dengan kecut. Wa yaqulu, dan ia berkata, ana ibnul akramin, saya anak orang mulia. Ya rata-rata ya orang jabat rata-rata begitu modelnya, anak yang pejabat bapaknya, yang sontoloyo anaknya. Maka taba Umaru ila Amr bin Al-As, maka menulis surat Umar berarti Khalifah Umar, ila Amr bin Al-As, kepada Amr bin As. Amr bin As berarti udah jadi gubernur Mesir. Ya muruhu ayyaqdima, ia memerintahkan agar Amr bin As datang atau menghadap kepadanya. Wa yuqdima ibnahu, dan menghadap pula, ya, anaknya. Kan tadi yang balapan kan anaknya Amr bin As tuh, ya, sama rojul tadi tuh, ya. Ma'ahu, bersamanya, bersama Amr bin As. Faqadima, maka keduanya datang. Faqala Umaru, maka berkata Umar, Ainal Misri, mana orang Mesir itu? Berarti Umar mungkin nggak kenal secara penuh kepada orang tersebut, maka dipanggil nisbat kebangsaannya saja. Ainal Misri, mana orang Mesir tadi itu? Khudis sauta, ambillah kecut, fadrib, ya, pukullah. Faja'ala yadribuhu bisauti, maka mulailah ia memukul dengan cemetinya. Wa yaqulu Umaru, dan Umar berkata, idrib ibnal akrami, pukullah anak orang mulia itu. Summa qala lil Misri, kemudian Umar berkata kepada orang Mesir, lelaki orang Mesir itu, dhahu ala sal'ati amrin. Dhahu, sabetlah kalau kita bilang apa namanya, ala sal'ati amrin, di kepalanya Amr. Sal'am itu bagian kepala. Al-dhahu, pukullah, sama tadi, ala sal'ati amrin, di kepalanya Amr. Nah, kata orang Mesir berikutnya adalah, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, innama ibnuhu
alladzi dorobani, sesungguhnya anaknya yang memukul aku. Ya, sesungguhnya yang memukul aku adalah anaknya. Wa qad istafaitu minhu, dan aku telah memenuhinya atau membalasnya. Faqala Umaru li Amrin, maka berkata Umar kepada Amr, Dimas takbatumun nas, kenapa, atas sebab apa? Istakbatumun nas, kamu menjadikan manusia sebagai budak. Waqad waladathum, dan sungguh mereka telah dilahirkan ummahatuhum, oleh ibu-ibu mereka, ahraran, dalam keadaan merdeka. Cerita lainnya mungkin bapak-bapak bisa dengar kali itu di ceritanya, ceramahnya Zainuddin MZ pada waktu itu, ya. Amr bin As juga pada waktu itu mau bikin istananya, ya, di satu tempat. Udah tanah yang lainnya udah dibeli-beliin sama dia, sama Amr bin As. Tinggal satu rumah reot milik orang Yahudi, ya. Dia memang gak mau jual karena dia gak punya modal lagi untuk bikin rumah, ya. Akhirnya digusur juga tuh, ya. Karena gak mau dijual, paksa gusur. Ya, akhirnya nih orang Yahudi ngadu kepada Umar di Madinah, ya. Nah, Umar cuma ngirim tulang onta yang ditores dengan pedang, ya. Kata Umar, nih kamu Yahudi bawa sana ke Amr bin As, katanya, ya. Orang Yahudi itu bingung. Ya Khalifah, kan saya pengen ngadu, ya kan, pengen menyelesaikan masalah saya, ngapa saya kasih tulang, ya kan, gitu. Tulang yang ditores dengan pedang, dan udah pokoknya kasih sono Amr bin As, dia paham udah, gitu ya kan. Udah datang kepada Amr bin As, wahai gubernur, nih ada titipan dari Umar bin Khattab, ya kan. Nah, itu tulang yang sudah ditores sama kita. Ya, Amr bin As paham bahwa kalau dia melanjutkan penggusuran rumah orang Yahudi ini, ya tulang-tulang dia akan ditebas oleh Umar, maksudnya begitu, ya. Tulang-tulangnya Amr bin As akan ditebas oleh Umar, gitu maksudnya, ya. Ya udah, dibalikin lagi tuh rumah yang tadi udah digusur, dibangun lagi dari mula. Jadi sepotong tuh, ya, istananya Amr bin As, ya tetap rumah orang Yahudi ada jadinya begitu. Wa nahika bihadhil manqabah al-islamiyah min amiril mu'minin. Wa nahika, dan cukuplah bagi kamu bihadhil manqabah, dengan, sekarang tuh bahasanya itu manqabah al-islamiyah, biografi Islam gitu, jadi biografi Islam min amiril mu'minin, dari Amir Mu'minin, yaitu Umar bin Khattab. Wa amilihi, ya, wa amilihi, dia harakatnya itu karena kosong tuh harakatnya di situ. Wa amilihi, dan gubernurnya berarti Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Wa hasbuka, dan cukup bagi kamu hadhil kalimah at-thayyibah, ya, kalimat yang bagus ini, khairal syir'atin, sebaik-baiknya peraturan, yastaqi, yang dijadikan sebagai sumber, yastaqi, yang dijadikan sebagai sumber, minha, dari ucapan tersebut, jami'ul hukam, para hakim. Sumber apa? Ma'aniyal hurriyah, ya, arti kemerdekaan, wal musawat, dan persamaan, wal ikha, dan persaudaraan, wal adli, dan keadilan, wal ihsani, dan ihsan, kebaikan. Khair, para ibu bapak sekalian, kalau dalam Al-Quran itu mungkin ada dua macam, ada kebaikan, ada harta, itu khair, ya. Kalau ihsan, kan kita bilangnya kebaikan juga, ya, ihsan. Ihsan itu kalau kita baca misalnya Al-Quran,
ya jazaa'ul ihsan illal ihsan. Balasan kebaikan kita mengartikannya kebaikan juga ya, illal ihsan kecuali kebaikan ya. Jadi balasan kebaikan tidak lain adalah kebaikan itu. Mana itu ya berarti mana koba Sama manakib itu jamaknya adalah dari manqobah. Jadi manqobah tunggal, manakib itu apa jamak gitu ya. Sekali lagi manqobah mufrad tunggal, manakibnya jamak gitu ya. Ihsan itu baiknya begini para bapak ibu. Kalau dalam Al-Quran rata-rata wabil walidaini ihsanan tuh gitu ya, wabil walidaini ihsanan. Jadi hampir umum ayat tersebut ihsan itu diarahkan kepada kedua orang tua. Kenapa kok kepada orang tua bentuknya ihsan, sementara yang lainnya sih bisa yang lain gitu, bukan selalu ihsan. Ihsan itu kebaikannya kira-kira begini. Kalau kita punya uang atau gaji atau pendapatan sebagai anak nih di hadapan orang tua, pendapatan kita misalnya 1 juta gitu misalnya, ya. Maka kalau anak itu dianggap sebagai orang-orang yang mau berbuat ihsan, maka anak tersebut harus memberikan 600 ribunya buat orang tuanya, 400 ribunya itu buat diri. Itu baru tingkat ihsan. Ya. Kalau bapak, ya kalau bapak kita orang tua kita kasih 500, kita ambil 500 juga gitu, itu namanya adil. Jadi kalau gitu adil apa ihsan lebih tinggi? Lebih tinggi ihsan, maka kita disuruhnya adalah berbuat ihsan sama orang tua gitu, ya. Nah, cuman kan kapan kita sampai berbuat ihsan sama orang tua? Ya, di saat kita sebagai anak mungkin belum bisa apa-apa gitu ya. Pas kita berkeluarga mungkin pendapatan kita ada tuh, tapi kita udah punya tanggungan ya. Akhirnya susah juga. Kalau kita lihat ayat Al-Quran tuh hampir ada berapa ya? Wabil walidaini ihsana, Al-Baqarah 83, wabil walidaini an-nisa 36, kemudian Al-An'am 151, ya, terus Al-Isra 23, Al-Ahqaf 15. Ada 5 ayat yang modelnya begitu semua. Wabil walidaini ihsana. Berarti ihsan itu memang arahnya kepada orang tua, karena memang dia kelebihannya dibanding dengan kebaikan yang lain itu lebih tinggi. Makanya di Al-Quran nggak ada ihsan itu yang buat orang lain, nggak ada. 5 ayat itu semuanya kepada orang tua. 1 ayat ada pada surah An-Nisa yang berbunyi pakai faida asabatu musibah bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsana wa taufiqa. Itu bahasanya ayatnya bukan untuk berbuat ihsan, tapi malah bahasanya mungkin kalau saya lihat ayatnya itu bahasa tipuan orang kafir kepada Nabi Muhammad begitu ya, nipu omongan begitu ya. Nah, ada 6 kata-kata ihsan dalam Al-Quran. Semua yang 5 tuh itu mengarah kepada kedua orang tua. Artinya apa? Memang berat kalau begitu berbuat ihsan ya. Nah, kalau sama orang tua kita kagak sanggup, lebih lagi kepada orang lain. Baik, sekarang kita lihat berikutnya halaman 24 tentang ya kaidahnya. Kita akan belajar ataf ya. Ataf itu menyambung kata ya kepada kata berikutnya ya, baik kata kerja maupun kata benda. Yang kita pelajari ini namanya ataf nasak namanya. Jadi nanti ataf itu ada 2, ada ataf bayan, ada ataf nasak ya. Kalau ataf bayan itu ganti orang dengan orang yang sama gitu, dengan nama yang sama ya. Mulahazah amsilah kelompok 1 atau kelompok alif ya, kalifah alif. Qadima Amru binul As wa ibnuhu alal khalifah. Qadima datang, Amru binul As, Amr bin As
wa benuhu dan juga anaknya alal khalifah, ya, kepada khalifah. Kalau qadima di sini mungkin boleh kita artikan dengan kata menghadap kali ya. Amr bin As dan anaknya menghadap kepada khalifah. Contoh satu ini coba perhatikan dulu. Yang menghadap siapa? Amr bin As dan anaknya. Nah, kita bisa menetapkan bahwa kedua orang ini yang datang, yang menghadap kepada Khalifah Umar, ya, kita tahu di situ ada kata Amr bin As wa benuhu, Amr bin As dan anaknya. Nah, berarti kalau begitu kedudukan Amr bin As dan anaknya itu sama-sama datang, ya, sama-sama datang. Menggunakan wawu itu lebih rapat lagi tuh, ya, proses datangnya sangat memungkinkan dalam waktu yang bersamaan, karena nanti bisa saja ada fa misalnya. Jadi kalau bisa kita bilang qadima Amr bin As fa benuhu, ya, boleh juga pakai summa. Qadima Amr bin As summa ibnuhu. Nah, menggunakan fa dan summa itu menunjukkan perbedaan waktu yang sudah tidak sama antara Amr bin As dan anaknya. Tapi kalau menggunakan wawu, nah itu namanya limut lakil jam'i, ya. Itu disebut dengan wawu limut lakil jam'i yang menunjukkan bersamaannya, ya, yang menunjukkan kebersamaan. Artinya kalau begitu antara Amr bin As dan anaknya itu datangnya adalah bersamaan, bareng-bareng. Tidak Amr bin As dulu baru kemudian anaknya, atau sebaliknya anaknya dulu baru Amr bin As. Itu seperti itu. Nah, kalau menggunakan fa saja ini misalnya qadima Amr bin As fa benuhu, ya, datang Amr bin As baru berikut anaknya, baru berikutnya anaknya. Maka antara Amr bin As dengan anaknya itu datang berbeda waktu, tapi bedanya nggak jauh, ya, perbedaannya nggak jauh. Anggaplah misalnya Amr bin As datang pukul 7 misalnya, ya, nah anaknya mungkin datang pukul 8 gitu, ya. Nah, dengan waktu yang berbeda lebih jauh lagi pakai summa, ya. Qadima Amr bin As summa ibnuhu, ya, datang Amr bin As kemudian baru datang anaknya. Itu antara Amr bin As yang mungkin datang jam 7, anaknya mungkin datang jam 10, ya. Jauh perbedaannya antara fa dan summa. Tapi di sini menggunakan wa, ya, berarti menunjukkan dalam waktu yang bersamaan. Ya. Berikutnya yang nomor 2. Khudh thiyabaka wa silahaka. Ambillah pakaianmu dan senjatamu. Berarti mengambil pakaian, membawa pakaian dan membawa senjata dalam waktu yang bersamaan, ya. Nomor 3, misru a'jazul bilad 'anil qital wal harb, ya. Mesir negara paling lemah, ya, untuk berperang. Qital dan harb sama, perang artinya. Kalau qital itu musuh harus dibunuh, ya. Qital itu musuh harus dibunuh. Kalau al-harb itu penghancuran gedung-gedung dan sarana-sarana tuh namanya dihancurkan, itu namanya al-harb, gitu, ya. Orang mungkin belum tentu dibunuh, tapi segala macam sarana dan prasarana yang menunjang baiknya kota atau negara tersebut itu dihancurkan. Yang paling utama misalnya apa? Rumah sakit, ya, jembatan, jalan, bukan hal-hal yang kayak begitu tuh dihancurkan. Kemudian kalau di era modern sekarang mungkin yang paling keren, yang paling itu adalah listrik tuh, ya kan?
perang satu negara dengan negara lain, udah yang pertama bom dulu instalasi listrik di mana tuh. Kalau itu udah dibom satu, ya udah gelap dan negara tersebut. Ya, nah itu udah kacau. Itu biasanya Al-Harb tuh bentuknya seperti itu. Tapi kalau Al-Qital itu memang perangnya adalah ya membunuh musuh dengan lawannya gitu. Nah, di situ antara Al-Qital dan Al-Harb ya berarti dua-duanya itu dalam waktu yang bersamaan. Mesir itu merupakan negara yang memang lemah dalam dua hal ini gitu ya. Nah, perhatikan kembali harokat yang ada pada nomor 1, Bapak Ibu tandain. Amru dan Ibnu itu sama-sama dhammah ya, karena keduanya menjadi subjek ya. Jadi bacanya di situ harus Amru lalu wa ibnuhu tuh sama tuh. Kemudian pada nomor 2 Tiaba dan Silaha ya, itu juga harus sama ya, dengan sama tuh bentuknya. Karena posisi dalam kalimat itu dia menjadi objek ya. Tiaba itu objek, Silaha juga objek, maka dalam kedudukan dan posisi yang sama kalau begitu. Kemudian kata anil qitali wal harbi ya, itu dua-duanya punya harokat kasrah ya, dua-duanya punya harokat kasrah karena sebelum kata al-qital dan al-harb ada an ya. An kita kenal sebagai huruf jar, lalu dia menjadi menjarkan kalimat al-qitali dan al-harbi. Kelompok B ya, taifah B. Kana nabiyyu yuqarribu amran wa yudnihi. Kana nabiyyu adalah nabi, yuqarribu mendekati, amran wa yudnihi ya, sama artinya sama, mendekati juga. Di situ ada kata yuqarribu dan yudni ya, yang jadi titik permasalahannya. Kalau boleh digaris bawahi kali, yuqarribu garis bawahi, yudnihi juga garis bawahi. Nomor 2 ya'muru Umaru amra bernal asi ayyak dama alaihi wa yuqdima ma'ahu ibnahu. Di garis bawahi kata yaqdama dan yuqdima. Kalau yaqdama itu berarti datang dengan sendirinya. Kalau yuqdima itu menyuruh datang ya, atau ngajak datang. Itu yang diharap, yang ditandain ayyak dima ya, mestinya ayyak dima, kodima ayyak dimu, diperbaiki harakat ayyak dima, jangan ayyak dama, salah. Kodima ayyak dimu bacanya ya, berarti ayyak dima bukan ayyak dama. Kalau yukdimu fi'il madinya aqdama, yukdimu bacanya menjadi yukdima, ayyukdima. Nah, kemudian atau artinya tadi udah ya, Umar menyuruh Amr bin As agar ia datang menghadapnya dan juga menyuruh datang ya bersamanya anaknya, menyuruh datang anaknya. Nomor 3 iyaftah Amr bin As misrak wa yadrib 'alaiha takun quwwatan lil muslimin ya, takun quwwatan lil muslimin. In yaftah, in jika yaftah ya, mengekspansi. Bahasa awalnya sih fatah yaftahu itu membuka ya, tapi kalau membuka sebuah negara, membuka sebuah tempat, berarti maksudnya adalah mengekspansi. Jika mengekspansi Amr bin As
Amr bin As Misra akan kota Mesir, wa yaghlib 'alaiha, dan ia menang, ya, dan ia menang atas kota tersebut atau menguasai kota tersebut. Takun, maka jadilah Mesir, ya, maka jadilah Mesir quwwatan lil muslimin, sebagai kekuatan bagi orang Islam. Yang digarisbawahi in yaftah, yaftahnya yang berharokat kosong, yang berharokat sukun tuh, itu yang digarisbawahi. Yaftah ditambah dengan yaghlib, ya. Kenapa kok itu yang disamakan? Ya, sama-sama sukun karena sama-sama menjadi fi'il syarat namanya, ya. Di depannya itu ada in itu namanya huruf syarat. Fi'ilnya disebut dengan fi'il syarat, yaitu yaftah dan yaghlib. Jawab syaratnya adalah takun, ya. Jadi kalau kita dalam hal ini kita sebut dengan jawab syarat. Kata bersyarat kan kata yang mengandung arti apa? Jika, seandainya, ya kan? Kata tersebut harus ada jawabannya tuh. Jika saya makan, kalau ngomong begitu doang tuh orang tungguin. Orang tungguin tuh makan apa, terus kenapa, kan begitu kan? Nah, iya, habis makan nyangka atau apakah begitu. Ngomongnya nggak boleh terputus. Jika saya makan, gitu, ya. Harus ada jawabannya lagi. Nah, jika saya makan, jika itu namanya huruf syarat, makan namanya fi'il syarat, ya, kata kerja syarat. Jawabannya harus ada, harus pakai fi'il juga, ya. Jika saya makan, saya merasa kenyang, itu misalnya, ya. Nah, merasa kenyang tuh namanya jawab syarat misalnya. Nah, di dalam kasus kita nomor 3, in yaftah, kata yaftah itu namanya fi'il syarat, sukun. Nah, kemudian berikutnya disambung lagi dengan wa yaghlib, ya, juga sukun juga harus sama karena setiap fi'il syarat itu harus sukun, ya. Nah, jazam wa yaghlib berarti sama dengan yaftah. Nah, itu sama-sama pada posisi yang sama tuh. Lalu jawabannya takun, yaitu juga jazam juga, ya. Ya. Nah, perhatikan para bapak ibu sekalian, contoh nomor 2 ini adalah ingin menjelaskan penyambungan dan mendudukan dua kata kerja yang sama dalam posisi yang sama. Pakai ataf juga namanya, ya. Untuk yang pertama pada kelompok B itu lihat, ya, kata yuqarribu itu berharokat dhammah. Mestinya sih contohnya jangan yunihi nih, yunihi kan bagi kita repot, ya, karena itu harokatnya dhammah muqaddarah gitu, ya. Kalau boleh Bapak Ibu tulis lagi di bawahnya itu dengan contoh yang gampang saja. Ahmadu yaqra'u wa yaktubu. Nah, ini kata yaqra'u harokatnya, ya, sama nih dengan ad-dhammah, ya, karena di sini tidak ada amil nasab dan amil jazam, sehingga kata yaqra'u wajib dibaca yaqra'u dengan dhammah, yaktubu juga dengan dhammah juga. Itu contoh nomor 1 mestinya kayak begini nih, yang gampang begitu. Kalau yunihi kan nggak kelihatan harokat dhammahnya, itu namanya dhammah muqaddarah namanya, ya. Nah, tapi intinya sama-sama dhammah, ya, intinya sama-sama dhammah. Nah, kemudian yang keduanya di situ ada kata-kata an, ya, an yakdima, ya, an yakdima. An yang di dalamnya masuk ke dalam fi'il mudhari, maka an tersebut akan merubah fi'il
mudhari yang tadi harokatnya dhammah menjadi ya fathah ya, ayya qadima tuh, karena ada amil nasab yaitu an. Lalu kata wayu qadima itu pada posisi yang sama ya, karena disamakan, diangkatkan, disambungkan dengan wa ya. Jadi kalau mau dijelasin sih asalnya kira-kira ya'muru Umaru Amr bin al-As ayyaqdima alaihi wa ayyuqdima, asalnya begitu loh. Wa ayyuqdima ma'ahu ibnahu. Tapi karena polanya adalah sama ya tidak dituliskan lagi kalau begitu ya. Ya lebih singkat begitu maksudnya ya. Nah, dalam posisi yang kedua ini berarti fiil yang diatafkan itu adalah fiil yang harus sama-sama nasab. Kalau di nomor 1 ya itu adalah fiil yang sama-sama rafa ya. Tuh. Nah, nomor 3 tadi sudah kita bahas, in yaftah sukun berarti jazam. Wa yaghlib berarti sukun, tandanya berarti jazam juga ya. Nah, berarti antara in yaftah dan wa yaghlib itu memiliki kedudukan yang sama, sama-sama jazam, sama-sama harokat sukun ya. Yaftah wa yaghlib. Kalau takun dia nggak bisa punya kedudukan yang sama karena dia adalah jawab syarat. Yang sama adalah yaftah dan yaghlib gitu ya, yaftah dan yaghlib. Oke. Berikutnya adalah kelompok jim. Kanat misru quwwatan lil muslimina ya wa aunan lahum ya. Kanat misru quwwatan lil muslimina wa aunan lahum. Mesir menjadi itu kekuatan ya bagi orang muslim dan menjadi penolong. Garis bawahi Bapak Ibu kata kuwatan dan aunan. Nah, kata kuwatan dan aunan itu menjadi khobar kanat. Jadi sama-sama nasab ya, karena khobar kanat itu harus nasab. Isim kanatnya adalah misru. Oke. Itu sama-sama nasab. Yang kedua, khudis sauta fadrib. Khudis sauta fadrib. Di sini yang digaris bawahi khud dan fadrib. Ya. Khud digaris bawahi, fadrib juga digaris bawahi. Ambillah cemeti lalu pukullah. Nah, di situ kita lihat fi'il amr ya, sama-sama fi'il amr, khud fi'il amr, fadrib fi'il amr. Nah, kalau fi'il amr yang umum kan adalah harokatnya sukun juga ya, mabni ala sukun, jazam dia. Maka kata khud sukun, fadrib juga wajib dibaca sukun. Kenapa? Karena membentuk supaya menjadi kongruen antara khud dan fadrib ya, paling tidak menjadi sama lah sebutannya ya. Kemudian yang nomor 3, khud alaika fiyabaka summa tini, iti asalnya summa tini. Khud kalau garis bawahi, khud garis bawahi, kemudian iti ya. Ya, iti lalu ada ni-nya jadi itini, summa tini bacanya gitu. Qul alaika fiyabaka summa tini. Di sini ada ataf antara dua fi'il amr yaitu khudh dan itini. Cuman alat sambungnya itu adalah summa. Kalau yang nomor 1 alat sambungnya waw. Nomor 2 alat sambungnya fa ya. Kalau bisa ditandain tuh biar ingat gitu. Nomor 4, khudh thiyabaka aw silahaka. Di sini ada 2 yaitu thiyabaka, silahaka. Keduanya menjadi objek, menjadi maf'ul. Harokatnya sama-sama fathah ya. Thiyaba dan silaha.
Nah, posisinya dalam kalimat itu menjadi objek. Disamakan posisinya antara siabak dan silaham itu karena ada au. Ya, itu. Jadi sekarang alat atofnya, alat sambungnya adalah au. Ambillah pakaianmu atau senjatamu. Kalau ada au begini berarti apa namanya? Pilihan. Ya, pilihan. Tapi juga waw pun itu bermakna pilihan juga nanti. Ya, enggak semua waw itu harus bermakna bersamaan. Nah, contoh yang paling gampang, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Ya. Ini kalau ayat ini wawunya dianggap sebagai gabungan, bini laki-laki itu bininya banyak jadinya. Bini pertama satu ya. Nah, terus bini kedua masna, dua. Berarti kan dua tuh. Ya kan? Berarti udah tiga tuh ya kan? Gabung. Berarti tiga. Masna wa sulasa, tiga lagi. 6. Waruba 4. Nah, ayat tersebut bukan untuk menghimpun. Di situ makna uat malah pilihan. Ya. Menikahilah istri yang baik itu 2 atau ya 3 atau 4, bukan dihimpun semuanya. Nomor 5, Fataha Misra Umar bin Khattab au Amr bin As. Fataha mengekspansi, ya, membuka boleh. Mesir, kota Mesir, siapa yang melakukannya? Umar bin Khattab atau Amr bin As. Ya. Di situ ada 2 yang menjadi akad ma'tuf, namanya Umar dan Amr. Ya. Alat sambungnya adalah au. Ya, situ. Jadi harus dibaca Umaru dan Amru. Tuh, ya, sama-sama menjadi subjeknya. Subjek daripada kata fataha. Fataha itu predikatnya, subjeknya Umaru, lalu disambungkan kepada Amru sehingga sama-sama menjadi subjek. Posisinya sama tuh. Karena posisinya sama, harokatnya juga harus sama, ya. Amru dan Umaru dan Amru, ya. Baik, nomor 6, Aqbalal hijrati, aqoblal hijrati. Tolong diperbaiki. Saya khawatir nanti salah juga bacanya. Aqoblal hijrati, A-nya jadinya itu A istifham namanya, ya, huruf istifham. Aqoblal hijrati, apakah sebelum hijrah aslama Amr bin As, masuk Islam Amr bin As, ambakdaha atau sesudahnya. Qabla hijrati, apakah sebelum hijrah aslama masuk Islam Amr bin As, Amr bin As, ambakdaha atau sesudah hijrah. Sekarang yang diatofkan itu adalah zorof namanya, ya, zorof zaman, yaitu mengatofkan qabla dengan ba'da, ya. Alat atofnya adalah am, ya. Karena benda yang disambungkan itu adalah namanya zorof. Zorof itu dia sudah punya harokat otomatis, tuh bahasa saya. Zorof itu sudah punya harokat otomatis, yaitu fathah, ya. Jadi memang di awal dia dibentuk harokat zorof itu harus a gitu, ya. Amama, waro'am, fauqo, tahta, qobla, ba'da. Itu harokat asal itu. Secara otomatis udah begitu. Nanti boleh nggak dirubah? Boleh. Lihat situasi dan kondisi gimana dia, ya, ditempatkan atau ada sesuatu mungkin yang dihilangkan. Nah, itu nanti dalam zorof itu bisa terjadi sedemikian, ya. Kalau berubah, Pak, tetap namanya zorof, enggak kan, Pak? Namanya zorof, cuman harokatnya itu aja yang berubah, ya.
Ya, kalau ada min berarti bacanya nanti menjadi min qabli gitu. Tapi ada yang surah Al-Jumu'ah kan ya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu. Nah, itu bacanya min qablu tuh, ya. Walaupun ada minnya, tapi dibacanya tetap min qablu gitu. Tapi sekali lagi, qablu ataupun qabla ataupun min qabli misalnya, dia itu adalah zaraf yang dimana harokat pasangan yang kejadiannya, harokat ciptaannya itu adalah fathah gitu. Jadi qabla mestinya. Nah, masuk min boleh min qabli. Terus ada yang dibuang sebelum maksud sudah qabla atau sudah ba'da, maka bacanya menjadi ba'du gitu walaupun ada min ya. Ya. Nanti kita pelajari lebih jauh yang itu ya. Nah, sekarang di nomor 6 ini merupakan bentuk ya penyamaan zaraf zaman antara qabla dan ba'da ya. Ya, jadi situ harus sama tuh bacaannya qabla dan ba'da. Jadi qabla hijrah langsung di bawahnya ba'daha, ha kembali kepada al-hijrah tuh. Sehingga kalau seandainya kita bikin sebelum diganti dengan ha, qabla hijrah aslama Amr bin As ba'dal hijrah, itu begitu. Haknya kembali kepada hijrah. Di situ harus am ya Pak, nggak boleh au. Karena nanti kalau bentuk istifhamnya am itu nanti punya muadil namanya, muadil di mana antara itu penengahnya itu adalah am. Gitu ya, nggak boleh yang lain. Kemudian yang ketujuh, fataha misra Amr bin As la Khalid bin Walid. La juga digarisbawahi la-nya dulu. Itu masuk dalam kategori huruf ataf namanya. Nah, biasanya untuk kalimat yang ada la-nya berarti yang melakukannya adalah yang sebelum la, yaitu fataha misra Amr bin As. Gitu ya. Bukan la, bukan Khalid bin Walid. Pemahamannya yang harus kita pahami ini, yang mengekspansi Mesir adalah Amr bin As. Itu orangnya berarti. Kalau begitu bukan Khalid bin Walid gitu. Khalid bin Walid dia enggak ini karena dia kayaknya lebih dahulu mati kan kalau nggak salah ya. Nomor 8, ma aslam raghbatan fil mali bal raghbatan fil islami. Ya. Raghbatan ada dua di situ. Ya, sama-sama raghbatan. Kemudian ditengahi dengan bal, hurufnya bal, ya. Bal huruf atapnya. Kalau la tadi itu, kalau la positifnya ada yang sebelum la. Kalau bal berarti yang positifnya adalah yang setelah bal. Di sini katanya ma aslam tuh, aku tidak masuk Islam raghbatan fil mali karena cinta kepada harta, tetapi yang benar itu raghbatan fil Islam karena cinta kepada Islam. Kalau kita bikin singkat kalau bikin singkat nih aslam tuh raghbatan fil Islam gitu ya. Dibikin singkat begitu. Saya masuk Islam karena memang gemar kepada Islamnya, bukan gemar untuk mendapatkan harta. Kalau ma-nya dibuang Pak, jadi artinya sama gitu. Nggak boleh dibuang. Kalau mau dibuang nanti diatur lagi dan ulang lagi. Kalau mau dibuang ma-nya nih, jadi aslam tuh raghbatan fil Islam saja. Jadi raghbatan fil ma bal itu nggak ada tuh. Bukan maksud saya kalau ma-nya kita buang, aslam itu raghbatan fil mali bal raghbatan fil Islam. Itu artinya jadi kacau kalau begitu. Tapi di Quran ada ya Pak ya, yang kayak yang bal, yang bahkan gitu loh Pak, bal bahkan lebih rendah gitu. Ya, itu bukan huruf ataf kalau begitu namanya. Bukan ada berarti itu ya, tapi ya. bukan huruf ataf. Bukan ataf. Ya. Oke.
Itu rogbatan yang pertama titiknya ditambahin tuh. Jangan rogbatan jadi tapi rogbatan akhirin. Rogbatan. Kurang titik kan itu? Iya, rog. Iya, jadi ditambahin rogbatan. Baik, nomor 9, maja al-waziru lakin naibuhu. Ya, tidaklah datang menteri tidak datang, lakin naibuhu akan tetapi wakilnya. Jadi yang datang siapa? Wakilnya. Hampir sama dengan ba. Antara naibuhu dan al-waziru itu harus punya harakat yang sama juga tuh. Ya. Tadi juga rombatan dua-duanya harus fathah, ya sama. Tapi hukumnya itu ada pada posisi yang berbeda gitu, ya. Ma'aslam tu rombatan fil mal bal rombatan fil Islam, itu artinya kalau begitu yang berlaku adalah saya masuk Islam karena senang kepada Islam. Tuh. Setelah ba jadi. Terus ya kalau ma gitu juga. Dan lakin ya maja al waziru lakin naibuhu. Kalau kita singkat ja'a naibuhu, datang adalah wakilnya. Alat sambungnya sekarang lakin, ya. Jangan dibaca lakinan nih, harus dibaca lakin, sukunkan, ya. Kalau lakinan nanti naibahu jadi. Nomor 10, farral junudu hatal qaidu. Farra berlarian, al-junudu tentara, hatal qaidu bahkan atau sampai komandan-komandannya. Jadi yang lari siapa kalau begitu? Semua. Ya. Cuman kalau yang kayak begini itu larinya dari bawah ke atas, ya, larinya dari bawah ke atas, gitu. Baik ke atasnya itu makin besar atau ke atasnya makin kecil, ya bisa. Ya, kalau al-junud itu tentara, ya ke atasnya komandannya kan berarti ya kalau kita bilang jenderal kan gitu ya. Nah berarti yang sini berarti dimaksudkan adalah pasukan al-junud, ya pasukan dan jenderalnya sama-sama lari gitu. Itu berarti bergerak dari yang kecil menuju yang besar gitu. Nanti bisa ya dari yang besar kepada yang kecil bisa. Nah inilah ya beberapa huruf ataf yang harus kita kenal, karena nanti penting banget untuk kita pelajari dan berpengaruh di dalam proses hukum nanti. Al-Qur'annya coba lihat surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nih Bapak Ibu tolong diperhatikan. Di sini ada di ru'usikum, ya. Di sini ada baknya. Berarti kata ru'us itu diharakatin kasrah. Ya. Berarti di sini ada jar dan ada majrur. Ada waw di sini. Ya. Kalau tadi jaa Umaru wa Amru, gitu kan? Nah, di sini kasrah, tapi di sini arjula. Nah, ya. Ya ini kalau dari segi harakat berarti ini kasrah, di sini fathah. Padahal pakai waw tuh, iya. Padahal pakai waw. Nah, kenapa begitu? Nih, kita pakai yang ada dulu, ya. Kita pakai yang ada dulu. Dan basuhlah kepalamu, ya. Basuhlah kepalamu. Kalau Imam Syafi'i itu basuh kepala, usap kepala, tangannya yang dibasahin, usapin ke kepala. Ini mazhabnya mazhab Syafi'i itu begitu. Terus wa arjulakum, dan kalau tadi usap nih, ya, sini usap. Kalau sini basuh. Basuh itu air harus ngalir, gitu, ya. Basuh
sentuh air harus mengalir. Nah sekarang kata wa arjulakum itu kemana nih nyambungnya? Nyambung ke kepala atau nyambung ke muka? Tuh, ya kan? Nah ternyata kalau dilihat wujuha, aidia, tuh, ya. Nah maka kalau begitu sambungan arjula bukan kepada ruusi, ya, tapi kepada wujuha dan aidi. Ya, dengan kata lain kalau gitu basuhlah mukamu, tanganmu, nih, dan kakimu. Itu yang dibasuh gitu. Berarti kalau gitu pada waktu membasuh muka air mengalir. Pada waktu membasuh tangan air mengalir. Pada waktu membasuh kaki air mengalir. Tapi waktu mengusap kepala air nggak usah mengalir. Itu begitu ya, cukup tangan yang dibasahin, usapkan ke kepala. Itu begitu. Nih melihat ayat yang kayak begini. Sekarang kalau seandainya kita rubah dari kata wa'ar diruusikum wa'arjulikum, ya, arjulikum, berarti penyambungan kata arjulikum mana? Biruusikum. Berarti giliran kaki diapain kalau begitu? Diusap luar, ambil air, ya, usap. Dicemek-cemek. Kaki sangat memungkinkan menginjak kotoran, ya. Giliran injak kotoran malah di bawah. Kira-kira kotorannya bersih nggak kalau begitu? Tidak. Nah, begitu jadinya, ya. Jadi yang benar kalau gitu wamsahu biruusikum wa arjulakum. Biar kaki itu sama bersihnya dengan muka dan dengan tangan. Kalau kepala umumnya orang Arab pada waktu itu, umumnya sekarang kita, ya, kalau nggak pakai peci, pakai topi, pakai apa saja pokoknya bisa menutupi kepala. Sangat memungkinkan kotoran seolah-olah nggak ada begitu. Ya, kalaupun ada sedikit kecil, tapi muka terbuka, ya, tangan terbuka, kaki hampir sama terbuka, ya kan? Sangat memungkinkan orang banyak yang bekerja tanpa menggunakan alas kaki. Nah maka kalau begitu muka, tangan, kaki wajib dibasuh. Kalau mazhab Maliki, ya, itu tetap bacanya arjuli, bacanya wa arjulikum biruusikum wa arjulikum. Tapi Imam Malik itu berpendapat kata masaha, ya, kata masaha nih apabila digabung dengan ba, maknanya gosala. Itu. Ya, jadi masaha kan ada di sini ya. Wamsahu gitu, ya. Jadi wamsahu kalau di sini wamsahu bi. Nah, sama kedudukannya dengan wamsilu. Tuh gitu. Nah, masalahnya begitu, ya. Jadi giliran kita membasuh, ya, membasuh kepala sama dengan irsilu. Berarti kalau gitu sama-sama diapain? Basahin. Diguyurin kepala. Iya. Jadi ambil air, guyurin kepala gitu, basahin. Kalau nggak percaya, nah, coba nanti Bapak Ibu pergi ke Maroko. Bapak Ibu lagi wudhu di depan orang Maroko dengan cara mengusap kepala gitu, dengan basahin tangan lalu usap diomel nih. Udah kamu nggak sah. Kenapa? Ya irsilu ruusakum, basahin tuh kepala lo, kira-kira gitu. Ya. Jadi wajib tuh bagi bahasa Maliki guyurin kepala begitu. Kan jadi masalah kan ya. Iya. Di masyarakat kita masalahnya wudu adalah bagian daripada ibadah yang harus dikerjakan.